kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita pada hari ini telah diberikan kesempatan sekali lagi untuk sama-sama berkumpul di tempat yang baik ini. Kepada seluruh Forkopimda Kabupaten Berau, saya mengucapkan selamat datang dan semoga kita senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kelancaran dan melaksanakan tugas kita sehari-hari. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita semua senantiasa menjadi pengikutnya yang terus istiqomah berada di jalannya dan mendapatkan syafaat dari di kemudian hari. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwasanya pada hari ini kita sedang melaksanakan pertemuan antar Forkopimda yang ada di Kabupaten Berau. Kaitannya adalah dengan pembahasan sesuatu yang akhir-akhir ini menjadi update di kalangan kita. Hal yang update ini tentu saja menyangkut khalayak masyarakat kita, menyangkut keamanan, kenyamanan, serta keikutsertaan kita berada di tengah-tengah masyarakat kita yang hari ini sedang melakukan aktivitas kesehari-hariannya. Nah, di mana aktivitas ini khususnya dari Kecamatan Sambaliung beserta 5 kecamatan lainnya yang ada di pesisir dan Kecamatan Tanjung Redep agak sedikit terjadi perubahan dari sedianya begitu lancar, begitu baik. Tapi hari ini kita mendapati itu tidak sebagaimana mestinya. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kondisi hari ini, khususnya di rencana rehabilitasi penyeberangan yang ada di Sambaliung dan Tanjung Redep, ini dulunya moda transportasi kita ini, kalau kita tidak salah 36 tahun yang lalu, kita masih menggunakan alat panggilan, teriakan, alat kepiting itu sudah paling bagus, tempel jarang-jarang ada, dan dayung sampai. Nah, melihat perkembangan ini, Provinsi Kalimantan Timur lalu mengambil sebuah inisiatif untuk membangunkan sebuah jembatan yang ada di Sambaliung untuk menghubungkan antara Tanjung Redep dengan Kecamatan Sambaliung dan Tanjung Redep dengan Kecamatan Gunung Kapur. Dalam perjalanannya jembatan ini, setelah sekian puluh tahun keberadaannya, jembatan ini hampir tidak pernah disentuh dalam artian perbaikan yang betul-betul maksimal oleh Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki jembatan ini. Kita Kabupaten Berau hanya ketempatan diberikan sebuah jembatan oleh Kalimantan Timur. Ibarat kata seseorang saja kalau tidak pernah diberikan pelayanan yang bagus, itu kadang-kadang kita bisa sakit, kita bisa dan lain-lain hal. Apalagi yang ibu-ibu kadang-kadang perlu namanya di glowing dan lain sebagainya, rambut-rambut yang kurang cocok mau di rebonding dan sebagainya. Nah, apalagi ini sebuah jembatan yang dipakai setiap hari selama 24 jam oleh masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Berau. Dari beberapa kajian-kajian Provinsi Kalimantan Timur mengatakan, kajian provinsi Pak ya, yang memiliki jembatan ini mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa jembatan ini konon katanya dari sisi umur teknis
tidak lebih berumur 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Dan kalau menurut hitungan 1,5 tahun itu kita tarik mundur, maka hari ini sebetulnya itu sudah melewati 1,5 tahun hitungan itu. Sehingganya pihak Provinsi Kalimantan Timur harus sesegeranya melakukan perbaikan secara total, secara menyeluruh terhadap jembatan ini. Karena memang kita tidak ingin jauhkan bala. Selama ini selalu setelah ada kejadian baru kita ribut. Setelah ada kejadian baru kita panik. Seperti jembatan Kutai Kartanegara yang baru saja dibangun, hanya 5 tahun kurang lebih sudah runtuh. Kita ini 30 sekian tahun. Nah, menghindari itu semua, Provinsi Kalimantan Timur lalu mengambil inisiatif untuk sesegeranya memperbaiki sebelum terjadi sesuatu. Lalu ketika itu diperbaiki oleh Provinsi Kalimantan Timur, kita sebagai masyarakat Kabupaten Berau ini harus melakukan apa? Tentu terganggunya penyeberangan oleh khalayak, oleh masyarakat pengguna jembatan di situ menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepedulian kita, dari keinginan kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Nah, untuk itulah Bapak-Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu Pemda Kabupaten Berau melakukan inisiatif yang sifatnya adalah bantuan terhadap pelaksanaan rehabilitasi jembatan tersebut. Jadi sifatnya kita di sini bagian cuma bantuan. Misal contoh ketika terjadinya tumpukan orang dalam kondisi panas, maka kita harus segeranya memberikan bantuan berupa tenda dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga ada usulan Pak Satpol PP, Pak Nanang, sesegeranya diberikan toa untuk kalau ada arahan-arahan lebih memudahkan menjangkau suara, tidak semua orang bisa berbicara. Satu orang toa misalkan bisa terdengar semua. Inilah bagian bantuan-bantuan kita. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, bantuan-bantuan lainnya adalah bagaimana caranya hari ini Provinsi Kaltim melalui PUPR-nya selain melakukan perbaikan jembatan juga melakukan tindakan inisiatif terkait dengan terganggunya penyeberangan orang. Mereka lalu melakukan membuat jalan pendekat. Entah di Singkuang ada jalan pendekat, dan di di Munjan juga ada jalan pendekatnya. Begitu juga dengan jalan pendekat untuk kegiatan roda 2. Ada di Pelabuhan Sangga dan ada di Tanah Haji Udin, lokasi pencucian Haji Udin. Disitulah kawan-kawan PU provinsi melakukan inisiatif untuk alternatif penyeberangan, ditambah dengan alat transportasi berupa kapal penyeberangan. Ada 2 mereka siapkan, pertama di LCT untuk roda 4 dan kapal kayu untuk roda 2, masing-masing ada 2 unit. Perbaikan jembatan Sambaliu ini rencana adalah perkuatan pada beberapa pondasi baik P1 maupun P2, lalu pergantian landasan elastomer, terus pemandangan stranger. Ini yang paling parah. Jembatan kita berumur 30 tahun itu rupanya selama ini tidak pernah memiliki yang namanya stranger. Stranger itu kalau tidak salah, ini teknis saya bukan orang teknis, cuma banyak bertanya kepada kawan-kawan itu adalah pengikat antara rangka satu dengan rangka yang lainnya. Hari ini itu tidak ada, Pak. Seandainya itu kita jebol, itu langsung jatuh aspalnya, kita bisa melihat ke bawah air, loss. Nah, ini stranger ini yang nantinya juga bagian yang tadinya tidak ada dijadikan ada untuk dipasang. Kemudian beton lantai aspal ini juga akan diperbaiki, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
bolong diperbaiki, berlubang diperbaiki. Padahal sebetulnya itu bukan ranah kita, itu adalah ranah provinsi, cuman yang menggunakan kan masyarakat kita. Kalau kita biarkan itu terus menunggu provinsi, kapan diperbaiki oleh provinsi? Apa rusak-rusak aspal di atas jembatan itu? Nah, hari ini itu juga bagian dari perbaikan oleh provinsi terkait dengan beton lantai dan aspal. Dan yang terakhir adalah kecantikan, estetika dari jembatan itu juga perlu dihitung terkait dengan pengecetan dan lain sebagainya.